Contohnya peraturan di sekolah tidak boleh apa? Tidak boleh membolos. Tapi masih membolos nggak? Masih. Kenapa seperti itu? Karena yang sekolah. Oke. Sekarang ibu minta kalian membuat keyakinan yang akan kalian lakukan tapi akhirnya benar. Kira-kira kalau melakukan peraturan di sekolah itu kalian merasa terpaksa nggak? Ada terpaksa kadang? Ada yang enggak. Oke. Nah, ibu tidak mau memaksa kalian. Jadi ibu mau kalian itu membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya kalian yakini untuk satu semester ke depan. Kemudian kalian tuliskan di kertas seperti ini. Ya. Setelah itu nanti kalian tempelkan di sebelah sini boleh. Ya. Apa saja yang menurut kalian akan saya lakukan semester ini. Kemudian nanti kalian berpikir, oh jadi saya kalau nanti belajar harus seperti ini. Harus yang ada kok. Supaya kalian tidak terpaksa, bukan tidak terpaksa. Dan ini harus kalian jalankan. Kalian yang buat, kalian yang menjalankan. Siap? Ya, oke. Ibu bagikan mulai dari Andi. Nah, kalian tulis. Namanya ya nanti. Kasih kontrak. Ditulis namanya dan ditulis keyakinannya di bawah. Oke, apakah sudah selesai? Oke, ibu panggil satu-satu ke depan ya, biar tempelnya enak. Oh, yang pertama, Adrian. Yang ketiga. Adrian silakan ditempel di sini. Tempelnya di kotak yang merah. Kotak yang merah ya. Kemudian yang kedua Ahmad Rozi. Kemudian Alda Mutiara. Ya, nggak apa-apa nanti. Rikiansa. Rikiansa. Dan yang terakhir Yogi Finanda. Oke, ini tadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian lakukan ya. Kemudian kita lihat satu-satu. Yang pertama
terima kasih untuk partisipasinya sudah berkumpul di ruangan kantor ini. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4. Jadi yang akan kita pelajari itu ada 6 macam materi ya. Yang pertama di sini di modul 1.4 ini, sebelumnya kita masuk ke pertanyaan pemantik dulu ya. Oke, di sini. Mungkin kita sebagai guru ya, sadar tidak sadar pasti kita pernah menghukum siswa, benar tidak Ibu? Iya, benar ya. Jadi saya tanya nih di sini. Jawabnya setuju atau tidak setuju saja sih ya. Yang pertama di situ, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar apa tidak? Tidak setuju, tapi masih melakukan ya? Masih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau tidak ya? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Sangat setuju. Tidak setuju. Menurut Ibu Tri, kenapa kok tidak setuju? Ya, karena menurut pendapat saya, kenapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya tidak setuju karena nanti anak akan selalu selalu menginginkan penghargaan tersebut. Jadi lebih ingin mendapat penghargaan daripada memperbaiki dirinya sendiri. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Tri. Jadi ini belum saya putuskan ya, nanti kita putuskannya bersama-sama. Jadi kita baru lihat ini setuju atau tidak setuju. Nanti setelah materinya selesai Ibu pasti tahu, oh ternyata seperti ini ya, berbeda dengan yang saya lakukan ya. Nah, nanti di sini kita akan putuskan sama-sama ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini. Ini adalah 6 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Oke. Sekarang kita lihat materi yang pertama. Nah, ini adalah disiplin positif. Jadi selama ini mungkin kita tahu kalau mendisiplinkan anak itu anak harus nurut dengan kita, anak harus patuh dengan peraturan, anak harus mengerjakan PR tepat waktu. Kalau enggak, konsekuensinya kamu ngepel gitu ya. Kamu enggak boleh ikut pelajaran gitu ya. Nah, di sini nanti kita lihat kira-kira disiplin positif itu kira-kira untuk apa ya? Kenapa kok harus diadakan seperti itu? Jadi disiplin positif itu bukan seperti itu Bu, tapi dia tumbuh sendiri dari diri siswa masing-masing. Karena kita tidak bisa mengekang manusia, kita saja memaksakan kehendak kita untuk orang lain tidak mau, begitu pun sebaliknya. Nah, nanti di sini ada sedikit contoh ya. Nah, ini. Jadi di sini ada perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nah, di situ bisa dibaca ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kemudian harusnya sobeklah secari kertas. Ini sudah saya lakukan di kelas ya. Sobek secari kertas. Kemudian dituliskan benda yang paling berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda. Ini nanti boleh Bu dicoba di kelas ya, untuk mengetahui benar atau tidak anak-anak itu lebih suka dipaksa atau melakukannya dengan hati gitu ya, keinginan sendiri. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat
tidak ya? Berubah? Mau, Bu. Mau. Tapi setelah itu kira-kira perubahannya itu selamanya atau cukup hari itu aja? Hari itu saja. Oke, berarti hari itu saja. Berarti bagaimana ya caranya supaya anak itu kan punya karakter masing-masing. Anak itu punya sifat masing-masing. Jadi sebagai guru kita seperti apa? Jangan sampai kita nanam pisang, tapi kita berharap jadi stroberi. Karena stroberi mahal gitu. Jadi kalau memang nanam pisang ya kita berharapnya jadi pisang, tapi pisang yang apa dulu? Pisang yang baik, pisang yang berkualitas, tumbuhnya bagus, seperti itu ya. Nah, jadi kata Bu Andres tadi bisa dirayu, tapi hanya saat itu juga ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat. Nah, jadi dari permainan tadi bisa disimpulkan ini. Jadi selama ini kita selalu berpikir guru itu bisa mengontrol. Kemudian bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini agak ke bawah dikit ya. Jadi kalau kita mengontrol manusia tidak bisa. Jadi kita selama ini guru itu harus mengontrol anak. Orang dewasa itu memiliki hak untuk mengarahkan, mengontrol begitu ya. Dan anak harus mematuhi apa yang kita katakan. Ternyata itu tidak benar. Kemudian ini, jadi setelah mempelajari modul ini kita lihat. Jadi apa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau selama ini kita berpikir kalau guru itu semuanya yang memiliki kontrol atas anak, tapi di sini tidak. Jadi stimulus responnya adalah kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus kontrol. Kamu harus seperti ini, kamu harus kerjakan. Kamu harus pakai sepatu hitam. Kalau tidak, siap-siap dihukum. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk gagal, dipaksa. Pokoknya harus. Kalau tidak usah ikut pelajaran ibu. Pengalaman. Jadi besok jangan lagi lah. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di sini teori kontrol itu adalah yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu ya. Jadi kalau anaknya memiliki sifat yang kurang disiplin, kita lihat dulu kenapa. Jangan langsung dijudge, kamu ini pemalas. Tapi kenapa kok dia seperti itu? Gitu ya. Mungkin nanti bisa sharing dengan orang tua seperti itu atau dengan wali kelas dan guru-guru lainnya ya. Apa cuma di kelas saya aja? Apa saya harus introspeksi diri gitu? Tapi di kelas lain ternyata tidak. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Hanya kita ya, sendiri yang bisa mengontrol. Kita mau jadi apa, seperti apa, itu terserah kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini di teori kontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Jadi tidak ada yang mencari kesalahan, tidak ada yang disalahkan, tapi kita cari solusinya untuk saat itu seperti apa, dilanjutkan untuk kedepannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini kita lihat disiplin positif. Nah, ini disiplin positif. Jadi disiplin positif itu ada beberapa teori kontrol yang ini oleh Dr. William Glasser ya. Yang pertama di situ Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan.
kalau kita menggunakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Di situ tujuannya adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian kita lihat ada model berpikir menang-menang, ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang pertama, di situ ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian baru ada realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, baru dilihat 5 dasar kebutuhan manusia. Ada yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi itu yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar manusia. Nanti kita lihat lagi slide selanjutnya. Di sini kita masuk ke kata disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan menyamakan persepsi kita dengan orang lain agar melakukan sesuatu. Tapi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kenapa harus belajar ya? Kira-kira kenapa ya? Kalau kita disiplin itu dikatakan belajar karena ketika kita melaksanakannya itu ada hal-hal peningkatan yang terus akan berkembang. Bukan langsung saat itu kamu berubah, kamu harus begini, lakukan seperti itu. Tapi kalau yang namanya disiplin di sini dia belajar berarti mulai dari tahap awal, kemudian meningkat lagi dan terus berkembang dan akhirnya dia memiliki kesadaran diri untuk melakukannya tanpa paksaan. Itu yang namanya disiplin. Nah, di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Kemudian yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Yang selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makanya di sini disiplin itu belajar, tapi bukan mendapatkan kepatuhan ya. Artinya nanti harus ada peningkatan sampai dia sadar, oh saya harus melakukan seperti ini tanpa harus dipaksa. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sama oleh Dr. William Glasser tadi ya. Yang pertama, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita menanamkan nilai-nilai positif, insya Allah nanti anak akan mendisiplinkan dirinya sendiri itu melalui kesadaran dia. Jadi bukan paksaan kita ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekolah kita kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global maksud saya, kemudian gotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep ini pembelajaran yang selanjutnya ya, nomor 2. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
Nah, di sini kita lihat filosofi menurut Ki Hajar Dewantara nih, apa itu merdeka. Di sini merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sudah saya jelaskan tadi, yang namanya merdeka, kemudian disiplin itu dimulai dari diri sendiri, bukan diarahkan atau dipaksa oleh orang lain. Kemudian kita lihat di sini, nah ini, jadi selama ini kalau seumpamanya kita memberikan penghargaan ya, seperti setelah ujian semester tuh ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, paling hanya itu saja. Terus yang lainnya apa? Hanya penonton gitu. Tapi sebenarnya kalau penghargaan itu tidak boleh, Bapak Ibu. Karena benar kata Putri tadi, anak-anak itu bukan termotivasi dari dirinya untuk melakukan hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan masa depannya, tapi dia akan berpikir, kalau saya ranking 1 nanti dapat hadiah ini loh, kalau saya nanti ranking 2 dapat hadiah ini. Sedangkan anak-anak yang tidak dapat ranking itu dia akan merasa, ternyata saya kurang pandai ya dibandingkan dengan teman saya. Seharusnya kalau mau buat penghargaan itu semuanya. Jadi boleh ini siswa tersoleh, terrajin, gitu ya. Kemudian siswa ekspresinya gitu kalau belajar ya. Terus apalagi terpuji boleh, atau mungkin kalau memang dia selalu datang tepat waktu, terdisiplin boleh ya. Seperti itu. Jadi jangan hanya satu. Di sini sebenarnya kita memberikan penghargaan itu bisa bersifat seperti penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi mereka akan bersaing, bisa jadi bersaingnya secara tidak sehat. Saya harus ranking 1, udahlah nyontek aja, kan pengawasnya lagi tidur gitu kan. Jadi bisa jadi seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau harus memberikan apresiasi terhadap siswa? Nah, yang pertama di sini beri pengakuan secara khusus saja. Jadi tidak usah memberikan barang atau hadiah, beri penghargaan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, artinya anak diberikan pengakuan secara pribadi saja. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, kamu murid yang paling disiplin, selalu datang pagi. Kamu murid yang selalu tepat waktu mengerjakan PR. Kamu murid yang selalu rapi. Kamu murid yang selalu sopan gitu kan ya. Jadi boleh semuanya, Bu, jangan hanya satu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, artinya terus-menerus, jangan hanya saat itu saja. Terus-menerus. Jadi mereka, kalau saya sebelumnya sekarang terlambat, berarti besok saya cobalah berubah, mau jadi seperti teman saya nih. Karena lingkungan positif ini nanti membentuk kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, seperti itu ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi kalau anak-anaknya ada yang ibu maunya lulus tapi bengkok-bengkok dikit, itu nikmati prosesnya ya. Prosesnya seperti apa? Mulai dari awal sampai dia menemukan jati dirinya dan melakukan apa yang memang diinginkannya ya. Tapi tetap kita hanya mengarahkan, bukan memaksa, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi kalau kita bertanya gini, kemarin saya perhatikan, kemudian rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian mengatakan terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tidak perlu sampah, buang. Nanti besok begitu lagi. Tapi kita lihat, kemudian kita contohkan. Kelasnya harus apa ya? Kelasnya harus bersih, Bu.
berhasil. Tapi kalau memang hari itu tidak berhasil, terus lakukan prosesnya secara berulang-ulang sampai tumbuh sesuatu keinginan mereka untuk terus berubah. Seperti itu ya. Panjang gimana ya Bu caranya? Gimana Bu? Rambut gondrong, potong Bu. Kalau misalnya rambut gondrong, cara yang tadi itu ada nilai kebajikan, nilai ini bagaimana bahasanya? Kalau rambut gondrong itu berarti dia hubungannya dengan disiplin ya. Dengan disiplin artinya kayak kita nih menanamkan harus pakai sepatu warna hitam. Ya kan Bu, nggak boleh rambut gondrong. Seperti itu kan di sekolah. Nah, berarti kita bisa buat kesepakatan atau keyakinan. Jadi kalau anak-anak yang sebenarnya berambut gondrong tadi Bu, boleh nanti melakukan Ibu restitusi namanya. Kalau rambut gondrong semuanya dipotong nih sekarang, tapi besok dia mau mengulanginya lagi. Tapi kalau dengan restitusi, kegiatan restitusi itu nanti tidak hanya menangani masalah di saat itu, tapi dia juga akan menemukan solusi dan terus meyakininya sampai dia tidak melakukannya lagi. Kita tidak memaksa gitu. Nanti ada restitusi saya jelaskan di sini ya Bu ya. Kemudian di sini nih, ini contohnya Bu Pepi ya. Kan tadi rambut gondrong, nah di sini ada. Mengepel musola karena ketahuan merokok di area sekolah. Selama ini kita taunya hukuman, ternyata ada konsekuensi. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Atau semuanya gini, berambut gondrong sehingga harus dicukur botak oleh guru BK semuanya. Hukuman atau konsekuensi ya? Sama aja, konsekuensi itu bahasanya. Nanti kita lihat hukuman atau konsekuensi kira-kira ya? Hukuman boleh. Kemudian mengerjakan tugas tambahan bahasa Indonesia ketika istirahat karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi itu kan Hukuman, harus ada oke. kesepakatan dulu. Kemudian murid dijemur di lapangan kelas, di lapangan karena bolos. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat pada pelajaran olahraga. Apa itu? Konsekuensi. Memunguti sampah di dalam kelas karena tidak mengerjakan piket kelas. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti setelah ini kita lihat jawabannya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya di sini. Yang pertama adalah hukuman. Mengepel musola karena ketahuan merokok di area sekolah. Mengerjakan tugas. Jadi yang nomor 2 konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Kenapa memunguti sampah di dalam kelas itu menjadi konsekuensi? Karena ada hubungannya dengan piket Bu. Gitu ya. Kenapa dia lari? Kalau pelajaran bahasa Indonesia mungkin hukuman, tapi kalau pelajaran olahraga ada hubungannya dengan pelajarannya. Jadi namanya konsekuensi. Kemudian perbedaannya hukuman dengan konsekuensi bisa dilihat di sini. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan karena dipaksa ya. Adanya paksaan di bawah, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini dampak dari hukuman Bu. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya.
itu konsekuensi. Ternyata konsekuensi dan hukuman dampaknya masih kurang bagus ya. Kurang bagus untuk siswa. Jadi untuk anak-anak yang indisiplin atau melanggar peraturan atau sifatnya kurang baik, ini boleh kita lakukan restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan utama mulia tapi ya Bu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi setelah direstitusi harapannya mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat seperti itu ya. Tapi karakternya pastinya bernada positif. Nah ini, jadi ada beberapa identitas sukses, ada disiplin dan hukuman. Ini ngomongnya agak belibet ya. Jadi dampak dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena kadang kita marah tanpa sadar kita membentak-bentak anak. Nah di situ bukan dia timbul untuk berubah, tapi dia ini ya marah sama saya, sakit hati saya. Dilihat sama temannya, malu saya, gitu kan. Kemudian tapi kita kadang tidak sadar seperti itu. Kemudian tidak nyaman. Saya sudah tanyakan sama siswa, kamu kalau dimarah nyaman tidak? Tidak Bu. Jadi apa yang harus kita buat? Sama seperti Bu Febi tadi ya. Kalau anak gondrong kayak mana? Udah ditegur, dimarah, masih. Ini kita lakukan yang namanya nanti ada restitusi. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Malah menjadi-jadi gitu ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kamu wajib gitu ya. Kemudian murid atau anak ini cenderung membenci. Wah, bahaya ini. Kalau kita mau ngajar muridnya aja udah benci sama kita ya, Bu. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi kalau melakukan konsekuensi ini yang dirasakan oleh siswa. Tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Baru kemudian ada kata terima kasih. Dan yang terakhir, murid atau anak menghormati. Jadi konsekuensi ini memang kalau dilihat dia lebih baik ya dibandingkan hukuman. Tapi di sini ada restitusi yang paling baik, Bu. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita tidak memaksa, kita memberikan pilihan sama anak. Contohnya gini. Nanti kita lihat di video ada sih Bu ya. Contohnya gini, kita boleh memberikan pilihan itu seumpamanya anak tidur di kelas. Kita kasih pilihan dulu. Kita tanya dulu, kamu kenapa tidur di kelas? Kita tahu sebabnya dulu, jadi kita nggak langsung marah gitu. Kita tanya dulu, kemudian pilihannya gimana? Tanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita seperti apa? Iya Bu, kalau belajar harus rajin, gitu kan. Terus kamu mau bagaimana? Saya besok tidak akan mengulanginya lagi Bu. Terus kalau memang dia seumpamanya kita sudah tanya dia tidur karena main game terlalu malam, apa yang harus kamu lakukan, gitu kan? Tanya sama dia, jadi jangan bilang, kamu mulai besok jangan lagi ya nak ya, masa tidur terus nak, nanti nilainya jelek nak, nggak naik kelas. Kita kasih pilihan, apa yang mau dia lakukan, gitu kan? Setelah itu baru, kapan kamu mulai mau berubah? Jangka waktunya terus dan terus ya. Iya.
Jadi kita lihat, nah seperti itu. Ya seperti itu Bu. Kemudian, tapi efeknya luar biasa Bu. Di sini murid akan korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, berfokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan hanya itu saja. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid dan anak ini merasa dihormati, karena kalau restitusi itu murid akan dipanggil ke kantor, bukan di depan kelas kita ceramahi ya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita tidak mencari kesalahan siswa itu seperti apa. Jadi kita katakan, saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kebaikan ya di sini. Kemudian di sini saya punya contoh restitusi Bu. Ini sudah saya lakukan waktu kemarin ada tugas ya, tugas dari CGP. Ini saya lakukan ke 2 orang nanti, silahkan dilihat. Ini sekalian saya putarkan, siapa tahu di sini. Nah, ini demonstrasi kontekstual Bu. Tugas untuk modul 1.4. Jadi teman-teman yang ikut CGP bisa lihat ya. Tugasnya seperti ini. Pengertian restitusi Bu. Jadi kalau restitusi itu ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan, ada 3 di situ. Menstabilkan identitas. Nah, ini yang kasus yang pertama. Siswa tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kebetulan orangnya ada di sini. Ada di sini. Ini suaranya kurang jelas. Ini hanya contoh Bu. Benar, saya besarkan volumenya dulu. Saya besarkan volumenya di kurang. Oh sudah ya, sudah full karena memang seperti itu. Sudah. Jadi ini anak yang tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, jadi nggak usah kena marah, kita panggil aja. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Jangan langsung dimarah, ditanya dulu kenapa. Ini katanya alasannya karena banyak kegiatan kelas meeting. Kebetulan dia jadi pelaksana lomba apa seperti itu ya. Boleh. Tapi kan ini kan berproses Bu, berproses seperti itu. Boleh panggil 25. Biar kita di sekolah agak lama ya, sampai maghrib. Katanya nggak boleh langsung dipanggil satu. Kalau dipanggil nggak satu langsung dipanggil itu boleh nggak Bu restitusi itu? Karena kalau restitusi ini kan kita secara pribadi ya. Jadi biar nggak Jadi ketahuan nih nah masalahnya seperti apa. itu. Jadi kalau menghukumkan anak sakit hati
Kalau ini kan privasi dengan kita, tapi dia akan melakukan apa kelanjutannya? Dan kembali ke kelompok. Nah, iya betul. Kemudian nggak pernah ngehukum dia. Setelah CGP ini alhamdulillah saya kayaknya harus lebih sabar ya Bu ya. Karena nanti kita lihat filosofi KHD itu seperti apa gitu ya, sebagai guru itu seperti apa gitu. Nanti kita lihat. Ki Hajar Dewantara. Jadi katanya, nah kalau yang ini tidak pakai sepatu hitam Ibu. Kan kita bisa berkolaborasi dengan guru lain Bu. Kalau memang di Pak Anam 12 orang apa 22 orang tidak mengerjakan tugas, tanya di guru lain apakah begitu atau tidak. Jangan-jangan hanya di pelajaran Pak Anam saja, tapi di guru lain tidak, seperti itu kan. Jadi kita bisa berkolaborasi karena budaya positif ini memang memerlukan kolaborasi seluruh warga sekolah. Kan harus sabar Ibu. Ya itulah. Kan saya sudah bilang tadi, kalau ibaratnya kita nanam jagung jangan berharap jadi pisang, nanam pisang jangan berharap jadi stroberi seperti itu. Yang penting dia tumbuh bagus saja sudah, hasilnya baik sudah, seperti itu ya. Ini seperti ini ya Bu ya, nanti kita ya nanti Bu Pepi merasakan lah. Asosiasi sebetulnya saya di BPG kemarin. Iya. Merasakan ya Bu ya. Cuman kalau yang bawa-bawa ini Iya. dulu, ya bawa apa? LCD, oke. Itu loh. Ada yang mau tanya kira-kira? Boleh. Jadi kalau restitusi ya tadi Bu namanya ya. Kalau restitusi sudah dilakukan terus berkesinambungan terus menerus dan guru itu ada di titik dimana dia mulai jenuh gitu Bu ya. Ini orang kok diomongin gak ngerti-ngerti. Kita udah kolaborasi dengan guru juga masih seperti itu. Jadi langkah selanjutnya setelah restitusi sudah dijalankan, apalagi sih Bu gitu yang harusnya dilakukan kita Bu. Oke, terima kasih. Sekarang begini, kalau restitusi sudah dilakukan kan kita tidak hanya berkolaborasi dengan guru, tapi kita berkolaborasi dengan orang tua dong. Orang tua juga kan menitipkan anaknya di sekolah harus bertanggung jawab juga. Jadi bisa jadi kita berkolaborasi dengan orang tua. Karena memang di sekolah kita kayaknya sudah ya. Jadi apa kalau memang tidak bisa dilakukan restitusi itu tidak berhasil, tapi sebenarnya berhasil semua Bu. Karena restitusi itu harus ada kesinambungan, kerjasama dan kolaborasi pihak seluruh warga sekolah, bisa lingkungannya mungkin, orang tua, dan ya bisa jadi komite dan yang lainnya itu harus semuanya seperti itu. Baru dia tercipta budaya positif seperti itu ya. Gimana Ibu? Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada yang pembelajaran ketiga adalah keyakinan kelas. Ya. Di kelasnya ada peraturan, Bu, wali kelas, Bu Maya, ada peraturan tidak? Peraturan kelas yang dibuat di kelas apa hanya peraturan sekolah? Peraturan kelas ini apa? Piket. Piket ya. Piket ada ya? Ada. Jadi ada di kelas Bu Umay katanya 11 IPS 1 ya, ada peraturan kelas yaitu piket seperti itu. Nah di sini sebenarnya tidak usah peraturan ya Bu. Nanti kita gantilah, kita belajar dulu lah di sini. Saya juga sama-sama belajar ya. Jadi harusnya kita buat keyakinan Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 seumpamanya? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, nah ini nilai
lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini harus pakai helm, tapi banyak yang ditilang gitu ya. Harus 3M tapi di mall rame gitu ya. Kemudian harus tepat waktu, kenapa? Mungkin nanti takut ditegur, tapi justru peraturan itu tidak baik. Yang ada harusnya keyakinan ya. Nanti kita lihat. Nanti judulnya nih keyakinan aja. Keyakinan. Jadi memang seharusnya keyakinan kelas dibuat dulu Bu. Keyakinan kelasnya dibuat dulu. Nah, di sini budaya positif itu ada beberapa elemen yang harus digabungkan. Yang pertama di sini adalah peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas, baru kemudian tumbuh budaya lingkungan positif dan budaya positif. Lingkungan positif itu lingkungan yang nyaman untuk anak belajar. Ya, dari keyakinan Ibu. Peraturannya diganti keyakinan kelas. Iya. Bisa dihilangin berarti merah itu. Kalau yang peraturan seharusnya keyakinan. Kalau peraturan kan seperti memaksa ya. Jadi harus diganti dengan keyakinan. Nantilah Bu. Ini kan saya hanya memberikan sedikit wawasan. Nanti untuk kedepannya, Ibu bisa terapkan. Saya tidak memaksa, tapi ya kita coba bareng-bareng ya Bu ya. Di sini yang mana merupakan keyakinan kelas, mengapa? Nah, di situ ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, baru di situ ada kesepakatannya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Karena di situ ada mengucapkan salam. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Boleh. Jadi dilarang membuang sampah di laci, tapi masih dilakukan. Tapi boleh dibuat, jangan dilarang ya. Tapi buang sampah dan tempat sampah kebersihan. Mencintai kebersihan boleh. Kita lihat di sini. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan Bu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini bisa kita ganti bahasanya dengan yang lebih baik lagi. Jadi keyakinannya apa? Kita harus tanggung jawab. Iya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghormati, juga menghormati orang lain. Jadi jangan gitu ya. Tidak boleh, dilarang, harus. Jadi kesannya seperti memaksa. Intinya sama saja, tapi di sini keyakinan kelasnya lebih baik, Bu. Menghormati orang lain, berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, di situ kesehatan. Menghormati orang lain, bersabar, berganti atau menunggu giliran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di koridor, di situ ada saya ya. Jadi tidak usah jangan. Keselamatan dan keamanan seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar itu untuk manusia ada 4, ada 5 ya, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi kita juga harus tahu kebutuhan dasar dari siswa itu apa. Nah ini Bu, jadi menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya, peran pendidik itu diibaratkan seorang petani. Jadi kita bukan pengejar materi atau membuat anak itu pintar, karena pintar itu nomor 2. Yang pertama itu harus iman dan takwa dan budi pekerti dulu. Kayak visi misi kita kan, yang pertama dia berilmu itu nanti. Yang penting dia ada, beriman dulu baru berilmu. Nih,
Jadi pendidik itu diibaratkan kita seorang guru sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan siswa diibaratkan dengan tanaman. Tugas petani adalah merawat kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja jika jenis tanamannya berbeda, maka cara merawatnya juga berbeda. Yang ini pendiam, yang ini terlalu aktif, yang ini malas, tapi yang ini pingin selalu tampil berbeda, pingin menonjol. Nah, gimana cara memperlakukannya? Ya berbeda, jangan disamakan seperti itu. Sehingga di situ perawatannya berbeda. Sehingga tugas seorang guru adalah bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, agar siswa memiliki kebebasan untuk berpikir, menuangkan ide dan berkreasi dalam belajar. Jadi belajar tidak harus di dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi boleh di perpustakaan, boleh kita ciptakan games gitu ya. Karena kodrat anak itu memang lagi suka bermain. Makanya Ki Hajar Dewantara juga mengatakan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi didiklah anak sesuai kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alam itu, dia itu sudah punya karakter dari lingkungan keluarga. Kemudian, gimana caranya kita, anak yang sudah punya karakter berbeda-beda itu, nah kita sebagai gurunya itu bukan menumbuhkan karakter yang baik, bukan. Tapi kita menjaga karakter yang buruk yang sudah ada di anak itu jangan sampai timbul dan keluar. Jadi kita adalah orang yang mengarahkan gitu ya Bu ya. Begitu. Kemudian kalau kodrat zaman kita boleh mengajar dengan zamannya. Sekarang abad 21. Berarti ngajarnya jangan seperti zaman penjajahan seperti itu ya. Boleh gunakan media. Bu, di sekolah saya medianya kurang bagus. Cari yang memang sesuai dengan sekolah kita. Gak harus belajar yang terlalu tinggi IT-nya, tapi usahakan yang menarik dan menyenangkan seperti itu. Jadi biar anak-anak termotivasi untuk berkreasi dan belajar dengan senang. Kemudian ada eksplorasi konsep, ini 5 posisi kontrol. Nah ini, jadi ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di situ bisa dilihat ketika guru berbuat, berkata, hasilnya, kemudian kaitannya dengan berkualitas dan murid berkata. Ketika kita jadi penghukum, sering tidak Bu dilakukan Bu penghukum? Sering. Kira-kira gimana Bu? Kalau semuanya contohnya waktu menghukum gimana kira-kira? Contoh menghukumnya, kalau misalkan dia tidak mengerjakan tugas, dikeluarkan. Oh gitu, dikeluarkan dari kelas ya Bu ya? Oh. Harus selesai dulu di luar baru bisa masuk lagi. Oke, harus selesai tugas di luar baru dia masuk lagi. Besoknya begitu lagi atau tidak? Ada yang begitu lagi, ada yang tidak. Oke, ada yang begitu lagi, ada yang tidak. Berarti menghukum ini tidak efisien ya, bisa jadi. Di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir boleh. Ini untuk menghukum. Seperti itu ya biasanya kita ya. Kamu kalau tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Ibu kasih nilai di bawah KKM ya, gitu ya, pernah ya? Pernah ya. Memberontak, menyalahkan orang lain. Jadi hasilnya adalah seperti itu, berbohong. Bu, buku saya ketinggalan, padahal PR-nya tidak dikerjakan karena takut mau dihukum, begitu kan? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita kalau gurunya marah, ibu-ibu tuh, jadi malas, besok udahlah daripada bukunya ketinggalan belum ngerjain PR, udahlah mending gak usah sekolah, mending bolos gitu ya. Jadi sebenarnya tidak boleh. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi kata muridnya kan. Karena sudah biasa dimarah, udahlah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah ini berceramah. Nah, ini berceramah 1 jam pelajaran habis untuk marah-marah ke anak, gitu ya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Waduh, bahaya ini kalau gurunya sudah stres. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong.
Ada ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Nah, di sini pembuat rasa bersalah, murid mengatakan maafkan saya, tapi dia ada psikologi anak yang membuat dia merasa gagal. Tuh, ini tidak boleh juga. Kemudian kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah nak, nanti ibu ditegur kepala sekolah, nanti ibu ditegur guru BK. Ibu kan wali kelas kamu, tolonglah nak, gitu ya. Tapi nada bahasanya lumayan halus. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Kan dulu udah pernah ibu bantu, gitu kan. Tolonglah sekarang. Tapi efeknya adalah anak-anak ini akan ketergantungan. Tidak ada penyelesaian terus seperti itu, nanti besok begitu lagi ya. Murid meletakkan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya berpikir bahwa ibu teman saya ternyata begitu. Sedangkan pemantau di sini menghitung dan mengukur apa peraturannya, kita tanya gitu ya. Menyesuaikan diri bila diawasi, kalau tidak diawasi tidak, gitu kan. Jangan pergi ke kantin ya, kalau diawasi gak ke kantin. Giliran tidak diawasi gurunya belok dikit sudah lari ke kantin, padahal masih ada jam pelajaran di luar istirahat, ya. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya terima. Jadi kalau pemantau ini bisa memberikan bintang, reward seperti itu. Kemudian kalau manajer di sini menghargai diri sendiri, posisi kontrolnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan diri, mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan guru yang diletakkan di dunia berkualitas, tapi dianya, diri sendiri, murid itu. Jadi ini luar biasa. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi ada solusi yang ditimbulkan dari manajer ini. Kemudian kita lihat ada contohnya ya, di download. Ada di YouTube. Download. Kenapa tidak ada yang disebut sih? Gimana tadi ya? Nah, ini menjelaskan posisi kontrol. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini yang kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. 2
Bu. Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Suka kalau ibu ditegur Pak Angga. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini versi pertama dan versi ini ketiga ya. Ketiga versi ketiga. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya ingin membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu dikasih buka kayak begitu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Aduh, kalau itu Naren apa itu namanya Naren? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu tadi ada 5 posisi kontrol ya. Sebagai penghukum, ada sebagai teman, yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer ini yang memang paling ideal ya, Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini jadi ada beberapa pertanyaan ya di sini. Jadi ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Jadi dari kalimat-kalimat ini nanti kita lihat. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai posisi kontrol temannya. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kalau anak yang dulu ya pernah ya, kalau yang terlambat suruh pakai baju berbeda ya, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer dan kamu selalu yang paling terakhir, ini sebagai penghukum. Jadi yang paling ideal posisinya adalah sebagai manajer, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran yang keenam, segitiga restitusi. Tadi contohnya sudah ada restitusi. Jadi restitusi itu fungsinya untuk mengembalikan anak dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Kalau tadinya karakternya lemah, ini jadi karakter yang lebih kuat dalam hal positif, seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu ada beberapa 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Itu yang dilakukan oleh restitusi. Contohnya tadi ya, yang anak tidak pakai sepatu hitam dan tidak mengerjakan PR atau tugas bahasa Indonesia ini. Kemudian di sini ada beberapa lagi. Nanti kita boleh tanya. Jadi kamu kenapa terlambat seperti itu? Tadi kayak Naren ya. Ada restitusi di akhir. Apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira kapan mau dilakukan? Seperti itu. Setelah itu baru ada lagi tidak, caranya jangan besok kamu harus datang, jangan terlambat. Ingat, nanti kamu ibu jemur. Jadi harus ada solusi dari segitiga restitusi ini. Ada hal yang ditawarkan, ada yang akan dilakukan dan diyakini, tapi berdasarkan keinginan dia, bukan kita paksakan, dan solusinya pasti akan terpecahkan dari masalah yang dihadapi. Nah ini, jadi ini adalah kata-kata ketika kita melakukan restitusi ya. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini kita, tapi dia yang harus memberikan solusi, seperti itu. Kita pasti bisa. Jadi jangan, kamu ini nakal gitu. Jadi hal yang pelabelan seperti itu, saya sudah dikatakan nakal, teman saya juga tahu kalau saya dikatakan nakal, jelas saya jadi anak nakal aja gitu. Tapi kalau restitusi tidak, kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri gitu ya? Jadi ada. Kemudian ini yang terakhir ada validasi kebutuhan. Gurunya berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kalau ini tidak disiplin ya, indisiplin. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Gitu kan? Tanpa harus memukul.
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, karena berproses ya Bu ya, berproses seperti itu. Kemudian ini tadi materi kita alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ibu-ibu yang mau tanya boleh. Ada yang mau tanya tidak? Bu Iin mungkin mau tanya? Tidak, cukup ya. Oh Bu Nur, boleh. Kalau tadi dijelasin tentang Ki-Hajar Dewantara, boleh dong Bu dikasih sedikit tips buat kami ini, minimal yang harus pertama kali dilakukan untuk kaum yang baru belajar lah, kami kan baru belajar. Kayak mana sih Bu untuk menghadapi anak supaya lebih sabar, lebih aware gitu. Oh iya, jauh dan Saya juga lagi belajar Bu Nur sama. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu memang anak guru itu adalah among. Jadi kita ini among gitu ya. Kita ini bukan hanya mendidik anak harus pintar, tapi kita harus pahami karakternya dulu. Kalau si A pemberontak, berarti cara melakukannya seperti apa? Kalau si A penurut, berarti harus merawatnya seperti apa? Seperti itu. Jadi yang pertama memang seharusnya sebelum kita masuk kelas itu, kita harus tahu latar belakang siswa dulu Ibu. Harus. Caranya gimana? Ya berarti kita harus memahami karakter anak itu lewat orang tua seperti itu. Kan ada anak yang masuk sini tapi dia disabilitas umpamanya. Jadi saya kayak mana? Anak yang memang daya berpikirnya kurang bagus gitu kan. Makanya nanti kita harus memahami karakter anak dulu. Kalau sudah paham karakternya, nanti baru kita mulai jangan langsung merubah anak, tidak boleh. Tapi kita adalah bukan pemantau. Jadi kita adalah orang yang nanti memberikan arahan arahan untuk anak supaya karakter yang sudah ada yang buruk itu tidak timbul seperti itu. Yang pertama itu harus memahami karakter siswa. Kemudian yang kedua harus ada kolaborasi tadi setiap guru. Mungkin kalau memang anak ini tidur terus di kelas saya, kenapa? Tanya sama anak, apakah bosan dengan metode pembelajarannya gitu kan? Apakah anak-anak tidak mau belajar di kelas karena seperti ini terus, nyatet terus gitu kan? Karena kan media banyak, metode pembelajaran banyak. Jadi kita pilih yang memang anak bisa senang dulu lah sama kita gitu. Kemudian banyak-banyak istighfar Bu, istighfar lagi. Jadi memang harus banyak istighfar. Guru memang harus sabar. Selain itu kan ada katanya filosofi KHD yang ingarso sungtulodo, madio mangun kaso, tuturi handayan. Itu juga bagus. Selain mengajar anak berdasarkan kodrat alam, kodrat zamannya, kita juga harus yang pertama madio mangun kaso itu kita harus memberikan semangat kepada siswa. Kemudian yang kedua memberikan motivasi, dan yang terpenting adalah memberikan teladan yang baik. Itu Ibu. Ini aja itu ya. Ada lagi? Cukup baik. Kalau sudah cukup, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, Ibu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.